Oke, balik lagi di Ngicip, ngobrol sambil icip-icip sama Andito. Dan sekarang Andito nggak sendirian karena sudah ada Mas Angga nih dari Senantiasa Kopi. Kopi ya, Senantiasa Kopi. Senantiasa Kopi, aku kok jadi belibet sendiri ya karena awalnya tuh pengen dang gitu kan ya. Nih, Mas Angga apa kabar? Baik, Ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini bawa apa aja nih, Mas? Nah, ini kami bawa beberapa varian. Di antaranya ada lollipop. Terus di sini ada es kopi susu Yummy Pop. Yang ini ada summer soda. Ini Summer rasanya pear. Oke. Ya, terus yang ini es kopi susu selalu. Nah, ini yang favorit nih, yang Nah, hijau-hijau ini. Es sweet Javanese latte. Ini favoritku. Ini karena aku Gitu. begitu pertama kali nyoba, langsung, wah enak. Terus jadinya pengen beli terus gitu. Nah, yang ini yang 1 liter yang senantiasa. Senantiasa yang original ya. Original ya. Jadi kayak Original. kopi susu sama Betul. gula aren ya, Ya. itu ya. Nah, ini adalah produk-produk ini berarti ada 3 kemasan ya kalau misalnya di senantiasa ya. Ya, kita mulai dari kemasan 350 yang ini, terus 500 mili yang ini, sama yang 1 liter yang ini. Oke, Gitu. itu jadi dan yang kayaknya di Semarang yang kemasannya kayak begini masih jarang ya. Jarang Masih sekali. jarang. Karena aku kalau beli, Jarang sekali. misalnya mau beli kopi-kopi kayak gini, pasti yang biasa lah pakai sedotan trup gitu doang. Betul. Ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Kalau ini, Mas, ini aku mau kasih tahu ya, ini rada-rada memalukan sebenarnya. Gelas pertama yang aku beli kayak ginian ya, aku simpen loh Mas. Karena Oh, iya? aku penasaran gimana cara ngebukanya. Serius, tapi Iya, beneran Mas, bener. serius. Aku simpen di rumah loh itu. Aku bersihin, sengaja itu aku bersihin, aku tak gocek-gocek Betul. bersihin kan. Terus habis itu aku simpen karena itu bagus banget. Niatnya tuh mau tak jadiin tempat pensil apa-apa gitu kan. Cuman aku nggak bisa buka atasnya ini. Itu masih di rumah masih ada. Bisa ditukar biar penuh nggak? Nggak ya. Nah itu jadi emang di Semarang masih jarang gitu. Nah ini sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang produk-produknya ini, kita lihat dulu foto-fotonya dulu ya. Boleh. Nah langsung aja check this out. Nah ini adalah yang produk yang, ini berapa mili sih Mas kalau ini? Ini yang 350. 350 mili. Ya. Kalau harganya sekitar berapa Mas? Kita start from dari 18.000 hingga 25.000. Dari 18.000 sampai 25.000. 25.000, Ya, ya. hitungannya ya standar lah. Standar dengan Packaging kayak packaging begitu. yang seperti ini worth it. Nah, terus ini yang 500 ya ini ya. Ya, 500. Kalau 500 kayaknya malah lebih murah ya. Jatuhnya lebih murah loh, beneran Lebih loh murah. pemirsa. Dia tuh dari kayak mulai 20-an ya Mas ya. Ya, 25.000. 25.000 kan, dari 25.000 sampai ya murah lah hitungannya. Ini ada di sana juga ada kopi sama non kopi juga ya. Betul. Tuh jadi itu yang belakang tuh red velvet tuh. Ya, itu karamel. Oh, Kalau karamel. yang belakangnya warna putih. Oh, yang warna putih itu karamel latte. Karamel latte. Wah, ini adalah keluarga besar dari Senantiasa. yang sedang berfoto keluarga. Mereka sedang menyambut kedatangan bayinya di belakang gitu ya. Kalau untuk total nih Mas, total ada berapa? Ini sih ada berapa varian kalau misalnya? Kalau total dari es kopi susu sendiri yang series itu kurang lebih 11. 11. 11 flavor, jadi ada 11 rasa. Jadi mungkin ini cafe shop pertama kali yang paling banyak lah flavornya seperti itu. Jadi 11. Itu ada hanya untuk es kopi susu aja. 11 tuh cuman es kopi susu aja. Oh, Ya, iya, flavornya wah. banyak Jadi banget. orang juga nggak bakal bosan ya kalau Ya, main betul. ke Senantiasa. Makanya bakalan senantiasa datang gitu kan ya. Nah ini kalau di Senantiasa, itu tempatnya ada di mana sih Mas? Itu ada di samping Wondery ya. Jadi Jalan Genuk Kerajaan 1 nomor 1. Itu jadi dari gangnya itu deket kok, tinggal masuk aja. Sebelahnya Wonderia persis. Sebelah Wonderia. Tak Ya. kira daerah atas loh Mas. Bukan. Oh, Wonderia atau jebulnya Wonderia ya? Pahlawan. Oh, tak kira Gajah Mungkuran kayak gitu. Soalnya ya, kalau misalnya Puput itu bikin status kayak gitu kan, Puput itu salah satu anak magang sini. Itu kayak daerah atas gitu. Oh, Gajah Mungkur kosanmu ya, Put ya? Bukan. Oh bukan, sekarang udah nggak ngekos lagi. Kamu pindah-pindah terus ya? Curiga aku jangan-jangan dia Cari yang diusir. lebih bebas mungkin. Oh, enggak, dia diusir sama ibu kosnya soalnya. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah kalau misalnya ini Senantiasa itu kan mulai berdiri kapan nih Mas? Kok kepikiran gitu loh kan sebenarnya kopi shop di Semarang itu kan udah banyak gitu loh. Banyak sekali. Kenapa tiba-tiba Senantiasa aku mau muncul Nah, gitu? ini agak panjang nih Oh ya ceritanya. nggak apa-apa, agak 3 panjang. hari tak kasih kok Mas. Jadi seminggu deh. Nggak apa-apa, santai Mas, santai. Jadi Bek awalnya ngopi Mas, itu- rak apa Mas? Awalnya itu karena apa ya?
awal pandemi itu kan sekitar bulan April awal itu sudah Semarang seluruh Indonesia kan udah isunya sudah lockdown lah kayak gitu seperti itu. Nah, karena saya bekerja di dunia I.O. sama W.O. juga, jadi otomatis pekerja seni semuanya sudah berhenti. Oh ya, Nah, rada mandek ya. betul. Gitu. Terus? Jadi event terakhir itu di Maret pertengahan. Nah, setelah dari April itu sudah Semarang semuanya Indonesia itu udah mulai sepi. Di situ aku mau ngapain nih kayak gini kan, mau ngapain, udah nggak ada aktivitas, nggak ada kerjaan juga seperti itu. Terus aku sharing juga sama Vinda, kita mau ngapain nih seperti ini, udah nggak ada kerjaan, WO sudah otomatis dengan sendirinya sepi. Terus oke lah, di April itu aku punya ide bikin kopi, tapi memang sebelumnya aku nggak ada basic namanya kopi juga. Karena aku memang suka nongkrong di coffee shop Semarang itu semuanya aku udah pernah. Terus tapi aku nggak ada basic kopi sebenarnya. Nah, the power of kepepet namanya. Jadi belajar soal kopi saat itu juga. Seperti itu. Jadi dari April kopinya apa yang bikin menarik seperti itu. Terus sambil jalan aku cari ide soal kopi juga, terus apa sih packaging apa yang bikin orang tuh kayak wow ini beda nih kayak gini kan. Terus jadi akhirnya, baru muncul tapi udah langsung nunjukin bahwa kamu betul. Beda gini kan ya. Nah itu kan kembali setelah kita nemu konsep seperti itu, aku udah menemukan, terus kembali kita ke budgeting. Oh ya, kembali semua kembali budget dulu. Budgetingnya. Gimana sih caranya kita bisa ngelola, jadi nggak harus punya budget modal ratusan gede. juta, miliaran, tapi modal kecil pun itu pun kita bisa jadi, kita bisa bikin emas baru lah gitu, seperti itu ceritanya. Jadi justru namanya Senantiasa ini sudah aku udah mendapatkan nama Senantiasa ini di bulan Februari. Padahal Iya, belum, anehnya tapi itu. bukan pengen bikin kopi. Bukan. Cuma aku mikirin usaha apa. Cuma udah ketangkep namanya Senantiasa. Bagus nih namanya, mau Senantiasa apa kayak apa. Itu sudah kepikiran di bulan Februari. Februari awal Maret lah, itu udah kepikiran duluan. Kok kebetulan aja pandemi Maret, April, Mei, Juni, Juli itu sudah sampai sekarang pun masih kita sudah kena dampaknya juga kan seperti itu. Nah, dari mulai April oke, aku nemuin konsepnya seperti ini, terus Mei kita lagi mulai perancangan, terus Mei itu juga pun kita juga jualan offline dulu. Oh, oke. Jadi kita belum punya kedai, belum offline aja, jadi pemesanan by WA. Online berarti, online jadi dulu. gitu. Jadi belum ada kedainya. Belum ada kedainya juga, jadi pesan kita WA dulu, baru nanti transfer seperti itulah, kayak gitu. Jadi kok dari ritmenya kita jualan offline online itu kok semakin banyak nih yang tertarik dengan packaging yang newcomers ini yang di Semarang mungkin jarang sekali ditemukan seperti itu. Bukan yang nggak ada, mungkin jarang sekali ditemukan. Nah setelah di bulan Mei, oke nih sudah banyak masukan-masukan dan tertarik banget buat nyobain. Terus karena kan kerepotan juga ya, karena kerepotan untuk by WA, terus akhirnya di awal bulan Juni kita baru buka kedai kecil yang namanya Senantiasa Coffee to Go. Oh, Senantiasa gitu. Coffee to Go gitu kan ya. Akhirnya berarti baru dari bulan Juni, ya. kita start bulan Juni. Start bulan Juni itu tadi akhirnya buka. Nah, berarti kalau yang dari awal banget, varian yang paling awal itu kemarin apa? Yang kalau varian Senantiasa yang original. Senantiasa yang original. Betul, Wah, ini ya. pancingan nih sebenarnya aku Pancingan, nanya, ya. biar aku bisa ndang buka ya. Gitu deh, tadi dia nungguin nih ya nih. Berarti kalau yang Senantiasa ini, kalau yang 1 liter harganya berapa nih? 1 liter kita mulai di Stratford 48.000 sampai 50.000. 48.000? Iya. Oh iya, hitungannya ya. Kalau Betul. buat kopi literan, buat kopi literan yang dijual-jual, itu hitungannya murah loh, cuma 48.000. Start from-nya 48.000. Kita buka dulu ya. Boleh. Ini kalau yang kemasan 1 liter itu memang nggak dikasih es batu ya guys. Ya. Karena es batunya sendiri gitu. Tapi enak lah, jadinya kan makin mantul gitu kan ya.
Ayo, siapa yang mau botol minumnya dari anak-anak kantor? Tuh udah teriak tuh ya, di atas udah ada yang teriak tuh. Ridayanto nih, kita coba. Nih, dia tuh kental loh kopinya. Oke. Ketutupan tangan aku ya. Maaf loh. Gelasnya yang kekecilan apa tangan ya? Ini gelasnya emang menyusut, Mas. menyusut. Konsepnya emang seperti itu. Yang di atas bisa diem aja, nah itu ya. Nih, ini yang senantiasa baunya nih. Ini buat yang suka kopi. Yang kalau pengen yang kopi susu suka yang rada yang strong gitu kan, baunya yang strong kopinya, ini cocok nih. Kita coba. Wah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi dia di belakangnya itu masih ada rasa kopi-kopi yang jadi kayak ada sedikit asam dari kopinya yang keluar gitu kan. Jadi aftertaste-nya ada asamnya dikit gitu, dan dia itu creamy tapi nggak lebay dan kopinya masih kerasa. Jadi si rasa kopi itu nggak kalah, biasanya kan ada kopi susu itu yang malah justru lebih banyak susunya ketimbang kopinya. Jadi nggak, kalau aku malah lebih suka yang kopi yang kayak gini. Jadi dapat manisnya, terus dapat creamy-nya sama dapat si kopinya itu. Nah, ini kalau yang menu-menu kayak gini yang menentukan siapa? Denayu nih ya. Nah, ini nanti aku bakal tanya-tanya sama Mbak Vinda tentang menu-menunya ini. Kenapa kok dia kepikiran buat bikin sampai 11 flavor kopi itu ya. Nanti aku bakal tanya-tanya sama dia nih ya. Kayaknya boleh. memang secara ini aku bisa tergeser nih jadi ngicip nih ya. Nah, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tapi ngicip, ngobrol sambil icip-icip.